Halo, halo, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Pagi-pagi, mohon maaf ya terlambat. Saya nggak sadar kalau em, apa namanya jadwalnya hari Kamis jam 8 itu giliran saya lagi. Terus saya bilang sama Mas Meli, oh dengan polosnya, kirain kemarin udah. Oh ternyata belum. Oke, mohon maaf sudah menunggu. Terima kasih juga sekalian teman-teman sudah menunggu. Kita akan lanjutkan ke analisis struktur yang nomor 2. Kalau kemarin sudah berbicara tentang beberapa hal yang kita diskusikan secara deskriptif. Nah, sekarang kita akan coba lihat beberapa hal yang lain ya. Hmm, nih, slide-nya udah bisa diterima sampai sana belum? Ya, oke. Pada prinsipnya, saya sangat mengerti kalau teman-teman di geofisik mungkin akan lebih fokus pada bagaimana menerjemahkan fitur geologi menjadi sebuah numbers, kemudian numbersnya di modify, di engineers, sehingga menggambarkan sesuatu yang lain yang bisa bercerita tentang fenomena geologi. Nah, karena kita beririsan di aspek yang itu, maka teman-teman juga harus paham sekali apa yang berada di dalam pikiran atau dalam kepalanya para geologisnya. Sehingga kita bisa nyambung nanti kalau bicara, apalagi kalau bicara tentang eksplorasi, bicara tentang hazard, bicara tentang yang banyak yang lainnya. Jadi kalau kita mau berdiskusi dengan baik, maka make sure kalian bisa mengerti aspek-aspek yang berada di kepalanya geologis itu supaya nanti kalian bisa menerjemahkan em, kualitatifnya menjadi kuantitatif yang menjadi tugasnya kalian. Oke, bagi para geologis, data utamanya itu pasti data lapangan, ya, data singkapan. Oh, ada bidang sesar, ada perlapisan, gitu ya, ada banyak bidang sesar, ada satu, ada dua, ada tiga, ada empat, ada 200 dalam sebuah area. Nah, nanti dikombinasikan dengan yang scale-nya besar, misalnya remote sensing, gitu ya, pakai satelit, pakai tomografi, nanti teman-teman geofisik pasti akan banyak bersentuhan, pakai gravity, pakai resistivity, pakai magnetotelurik, pakai magnetik, wah segala macam. Kita pakai toolsnya supaya tujuan utamanya sebetulnya kalian belajar ini juga sama dengan geologisnya. Tujuan utamanya adalah memperkecil, bukan mengecilkan, memperkecil risiko, mengurangi risiko eksplorasi, memperbesar atau menambahkan em, rate dari keberhasilan eksplorasi. Kalau dalam hazard berarti memperkecil risiko hazard, menambahkan mitigasi dan lain-lain. Ya, nanti itu akan dipakai baik dari lapangan, skalanya skala meter scale, ini mungkin kilometer scale gitu ya. Ini juga kilometer scale, itu yang ini datanya. Ini meter ke milimeter karena dia pakai data section dan lain-lain. Oke. Kalau kita lihat yang disebut dengan analisis kemarin kan ya, kita belajar plastic deformation misalnya. Kita masih ingat tentang eh, metamorphism ya, pada saat plastic deformation ada metamorphism. Gimana caranya kita tahu kalau itu adalah sebuah proses deformasi? Nah, berarti kan kita harus tahu dulu bentuk awalnya, ya kan? Bentuk awalnya gimana? Misalnya kuarsa, kuarsa itu heksagonal bipiramid. Jadi kalau kita ngelihat ada kuarsa tapi bentuknya kayak flying saucer, itu kayak cacing misalnya, dia wriggly, berarti kita harus mikir,
Kenapa kuarsa bentuknya gitu ya? Harusnya kan dia heksagonal bipiramid. Kenapa dia bentuknya demikian? Wah, berarti mungkin dia sudah mengalami deformasi, itu intinya. Jadi teman-teman juga kalau pandangan teman-teman itu ke large scale, yang kilometer scale, maka harus mulai berpikir, kenapa jajaran gunung api di Indonesia kok posisinya menerus ya gitu. Atau kenapa fenomena gempa di Indonesia kok banyak area-area yang di satu sisi dia banyak, tapi di tempat lain dia sedikit gempanya. Kenapa ya? Kok bisa ada pembedaan demikian? Nah, itu adalah bagian dari realisasi pada saat kalian berpikir tentang menganalisis terhadap apa yang terjadi secara struktur geologi. Gitu ya. Tentu kalian udah paham bahwa struktur geologi itu punya dua aspek utama. Either dia struktur garis atau struktur bidang. Bidang itu ya bidang, seperti kalian punya sebuah balok gitu, misalnya baloknya seperti ini, ya ini jadinya kita punya sebuah bidang yang miring gitu kan ya. Ini strike-nya ke sana, miringnya ke situ. Ya kan waktu di geologi fisik juga sudah pernah diajarkan dan kalian sudah mengerti hal tersebut. Ini namanya struktur bidang. Jadi kita akan punya bidang yang miring ke sebelah kanan bawah. Nih yang ini nih, bidang yang ini miringnya ke sebelah kanan bawah. Jadi kalau kita punya banyak tumpukan material gitu di bawahnya, di sini saya bikin yang lain, ada yang warna hijau, numpuk di situ, gitu ya, nah, gitu. Nanti ada warna biru dan lain-lain, saya gambarin tiga deh, itu biar kelihatan. Ini ada warna biru, itu di bawah sana. Kalau kita miringkan, berarti kita akan lihat di sebuah permukaan, kita potong nih, kita potong ini, sud, gitu di permukaannya, maka kita akan melihat sesuatu yang seperti inilah kira-kira. Ini miring ke situ, terus ada yang hijau, miring kira-kira di sini, terus ada yang biru. Nah, gitu ya. Jadi kita punya unit yang biru, kita kasih nama satu, ini dua, ini tiga, gitu. Maka kita punya unit satu, dua, tiga, gitu. Ini barat, ini timur, gitu ya. Ini barat, ini timur. Nah, kalian bisa melihat kalau unit satu 2 3 ini miringnya ke arah timur kan? Gitu. Lewat pengetahuan kita terhadap struktur bidang itu tuh. Bidangnya miring ke arah timur, ya kalau gambar ini realnya adalah ke tenggara gitu ya. Bayangkan ya, ini struktur bidang. Tapi ada juga yang namanya struktur garis. Struktur garis itu adalah pada prinsipnya perpotongan antara dua bidang. Jadi semua bidang yang berpotongan pasti akan menghasilkan garis, bener nggak? Ya, kayak kalian punya buku, ada dua halaman buku, kalian potongkan bidangnya pasti ada garisnya. Contohnya misalnya, ya ini ada kita punya satu halaman buku berpotongan dengan halaman buku yang lain. Nah, maka kita akan punya perpotongannya berupa garis kan? Ini nih. Nah, gitu. Itu garisnya. Jadi kita akan gambarkan birunya kira-kira gitu. Ya, kayak tenda gitu kalau kalian sering mainan outdoor gitu. Kalau kalian bikin tenda bivak, nah gitu. Yang ini adalah struktur garis namanya. Jadi selalu hasil dari perpotongan dua bidang. Oke, apa aja struktur garis itu? Nih yang tandanya P adalah struktur garis. Jadi kita punya rekahan, join, shear fractures, sesar, stilolit, urat, itu adalah struktur bidang semua. Sementara yang judulnya liniasi, tadi seperti yang saya gambarkan sumbu lipatan, gores garis, itu adalah struktur garis. Judulnya juga garis ya. Dan kalian mesti bisa membedakan itu. Walaupun memang saya setuju, ya ini bukan kerjaan geofisisisnya, Pak. Iya, tapi di satu sisi kalian harus mengerti apa yang ada dalam pikirannya mereka sehingga kalian nyambung. Gitu. Ya, lalu kita punya rekahan. Oke, masih ingat bagian yang ini ya. Ada rekahan mode satu, mode 2, mode 3. Yang mode satu ada di sini nih. Ini mode satu, ini mode 2.
Itu ini mode 3. Kita jangan dulu ke sini, nanti kita akan diskusikan, tapi kita nggak ke situ dulu. Coba, sekarang ada nggak yang bisa membedakan antara mode 1, mode 2, dan mode 3? Apa bedanya? Masih ingat nggak? Yuk, saya minta kalian bisa bedakan. Adakah yang mau membedakan? Silahkan, ayo. Jangan diam-diam saja. Halo, adakah orang di sana? Oke, jadi rekahannya membuka. Oke ya, oke sepakat. Terus bedanya kalau sama yang nomor 2 apa, Anes? Ini saya diskusi sama Anes doang berdua kayaknya, Anes ya? Ya, bedanya sama yang nomor 2 apa, Nes? Nah, itu dia. Ada pergeseran. Jadi kalau yang nomor 1 ada nggak pergeserannya? Tidak ada. Oke, nomor 2 ada pergeserannya. Nah, bedanya sama nomor 3, pergeseran kan pasti pindah, Nes. Dia geser tapi juga dia membuka gitu ya. Dia ada bukaannya nih, ada tarikannya sedikit. Ini juga sama, ada tarikannya. Jadi kita sebut hybrid fractures. Nah, kalau kalian bisa recognize 3 jenis fractures ini, itu udah luar biasa baik lah. Kalian bisa tahu, oh ini rekahannya ada pergeserannya. Langsung kita namain shear fractures. Oh, rekahannya nggak ada pergeserannya. Ya, namanya tensile. Oh, rekahannya ada geser, kemudian ada bukaannya juga. Oh, namanya hybrid gitu. Jadi, kalian punya tugas untuk mengenali ini. Memang, sekali lagi, wah itu kerjaan geologisnya. Betul. Tetapi, kalau kalian tidak mengenali mekaniknya, maka kalian juga bisa, apa namanya, kesulitan nanti untuk mengerti tentang bagaimana secara eh, mekanisme mereka terbentuk. Oke. Nah, di dalam kompleksitasnya fractures, kita punya yang namanya stilolit, ada compactive shear failure, sama compactive failure ini juga. Itu disebabkan karena kalau kita baca ini ya, ini norma stresnya besar gitu, ini besarnya segitu, dan shear stressnya muncul gitu di sebelah sana. Jadi dia lebih banyak gara-gara beban secara vertikal gitu ya kebanyakan. Kalau yang stilolit nanti kita jelaskan bagian sana. Oke, kalau kita lihat gambar di sebelah kiri ya, saya minta kalian perhatikan nih gambar sebelah kiri nih. Ya, panahnya yang menggambarkan dia converge itu masuk ya ke dalam sebuah sistem. Sistem ini kita namakan sistem kompresif ya, masih ingat kompresif di mana semua stresnya masuk ke dalam sistem. Nih, sigma satunya masuk ke sistem, sigma duanya juga masuk ke sistem, sigma tiganya masuk ke dalam sistem. Oke, sistem kompresif ini menghasilkan banyak jenis rekahan. Ya, kalian note beberapa yang mudah dikenali. Pertama, ada rekahan ini nih. Rekahan itu ada rekahan ini, ya, ada rekahan yang ini nih. Ada rekahan yang lurus aja, ada rekahan yang terbuka dan ada rongga di tengahnya. Lalu ada rekahan yang terbuka, ada rongga di tengahnya, terus ada isinya. Ya, benar gitu ya? Betul tidak, teman-teman?
Ya Pak. Apa samanya kalau gitu? Tadi kan perbedaannya jelas ya. Ada ada yang cuma garis lurus aja kelihatannya, nggak ada em, rongganya. Yang satu ada rongganya, yang satu lagi ada rongganya dan ada isinya. Apa persamaannya? Mendiskusikan tentang persamaannya, bukan perbedaannya. Kalau perbedaannya udah ya tadi ya. Apa persamaannya? Ayo, 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 ayo. Apa persamaannya? Mungkin Ayo, arahnya Pak ayo. vertikal Pak. Kenapa? Gimana Wahyu? Arahnya vertikal Pak. Arahnya betul satu. Oke, dia memanjang ke arah vertikal ya dari gambar ini ya. Terus apa lagi? Coba yang lain. Coba yang lain. Coba sekarang eh, nyalain kameranya. Kalian bawa buku nggak? Ayo dinyalakan kameranya teman-teman. Terus cari buku terdekat. Ayo Franz, cari buku Franz. Charles cari buku. Rehan, Niko, cari buku terdekat. Udah ada bukunya ya. Ini kita kuliah cuma berempat nih. Yang lain pada kagak ada. Anes ada, Markus ada. Ntar kita foto dulu ya, yang ada ya. Dah, yang ada bawa buku, cari buku terdekat. Udah pada bawa buku. Udah. Oke, sekarang bukunya diputar sejajar dengan muka kalian yang lembaran-lembarannya. Dibuka, jangan dibuka dulu, Wahyu. Kalian bukunya tipis-tipis banget dah. Oke, kalau kalian lihat bukunya, ya, walaupun bukunya tertutup, mana coba lihat bukunya, pada bawa buku nggak? Ini biar ngeliat nih, ada joins nih. Dah, good, coba. Jangan dulu dibuka, Chandra. Tutup bukunya. Nah, sekarang kamu lihat bagian lembarannya. Diputar sampai bagian lembarannya kamu bisa lihat. Ya, tanpa tanpa kalian buka bukunya, kalian tahu nggak kalau itu berlembar? Hmm? Tanpa kalian buka bukunya, kalian tahu nggak berlembar? Ya Pak. Ya, kenapa? Kenapa Karena kalian kalau bisa kita tahu lihat kalau ada sayatan-sayatan kecil begitu. iya ada garis-garisnya kan? Ya Pak. Nah, joints itu begitu. Jadi kalian bisa lihat dalam batuan itu ada garis-garis gitu tanpa adanya bukaan. Nah, sekarang kalau kalian buka bukunya gitu, maka kalian akan membuat garis tadi menjadi lebih lebar kan? Gitu ya, terbuka. Nah, ini namanya rekahan terbuka kalau dalam batuan. Jadi kalian punya
tadinya join saya gini nih, jarak antara tangan saya gitu kan ya, kayak nggak ada rekahannya kan, kayak rekahannya nggak kelihatan ada extensionnya. Tapi kalau sekarang kita buka sedikit, nah sekarang jadi ada rekahan terbuka tuh. Secara deskriptif, gambar ini nih, gambar tangan saya yang sekarang kelihatan cuman ada garisnya dan terbuka seperti ini, persamaannya adalah mereka sama-sama memanjang ke atas seperti tangan saya ini. Kedua, mereka terbuka ke arah yang sama sebetulnya. Jadi kalau kita lihat joints ini, kalau kita lihat joints ini kita perbesar, kita zoom gitu di daerah yang sebelah situ, maka yang akan kalian lihat juga bentuknya sama dengan apa yang kalian lihat pada gambar yang di sebelahnya, pada rekahan terbuka. Jadi kalau kalian cukup kecil, maka kalian bisa melihat di joints itu juga sebetulnya terbuka, tapi sangat kecil. Ya, terbayang? Jadi persamaannya, dua persamaan dari tiga struktur yang kalian bisa lihat di situ tuh. Persamaannya adalah satu, dia memanjang ke arah yang sama, ke arah vertikal dalam kasus ini. Yang kedua, dia membuka ke arah yang sama. Ya, jadi ada dua poin tadi. Dia memanjang ke arah yang sama, dia membuka ke arah yang sama. Apa implikasinya? Kalian masih ingat sigma satu, 2, dan 3? Masih ingat nggak? Apa sigma satu, 2, dan 3 itu apa? Dalam struktur geologi. Ayo, sigma satu, 2, dan 3 dalam struktur geologi apa? Ayo, Vergi. Oke. Sekarang kita tahu sigma satu, sigma 2, dan sigma 3 itu adalah stres paling besar dan stres paling kecil. Ya, sigma satu paling besar, sigma 3 paling kecil. Tapi maknanya kalian tahu nggak? Kalau misalnya kalian punya pertigaan, gitu, ini ada pertigaan nih, pertigaannya begitu, ya. Terus saya punya ada truk di situ, ini ada truk. Lalu saya punya mobil sedan, saya punya motor. Kalian bisa membayangkan ya, truk, mobil sedan, sama motor. Bedanya di mana? Di ukuran, ya, pasti di ukuran. Yang truk besar, sedan mungkin lebih kecil dari truk, tapi sedan pasti lebih besar dari motor. Dengan kecepatan yang sama, kalau misalnya semuanya velocity-nya sama, ini velocity besarannya sama, itu ke arah yang sama nih. Sekarang semua lagi maju ke arah yang sama, besarannya sama, V-nya sama. Maka ketika terjadi tabrakan di situ, pada pertigaan itu, kira-kira hancurannya ada di mana? Kalau kalian Motor jadi Pak. detektif, hancurannya ada di mana kira-kira? Iya, kalian nyari nyari rongsokannya ada di mana? Rongsokan materialnya. Ada di sini, posisi dekat truk, dekat mobil, atau banyak di motor. Truk ini momentumnya besar nih. Jadi dia truk datang, ada mobil dari situ, ada motor dari sini. Kalau ketiganya berada di situ, tabrakan di sana, rongsokannya ada di mana? Nggak mungkin ada di truk kan? Karena Motor dia Pak. momentumnya paling besar. Motor, Pak. Dia ada di mana? Dia ada di motor. Iya, motor Jadi Pak. ketika dia jalan ke situ, ditabrak sama mobil yang dari situ, motor juga ikut nabrak, tapi hancurannya akan digeret, akan didorong ke arah motor, gitu. Jadi mereka tabrakan di tengah, hancurannya akan didorong ke arah motor sana. Jadi truk, mobil, sama motor akan ada di sini tiga-tiganya nih.
Kenapa kira-kira? Ya, ada yang bisa kasih opini nggak? Kenapa kira-kira hancurannya ada di arah motor? Ini ini fisika sederhana. Karena momen inersi apa? Inersia terlalu menjelimet. Yang jelas ini adalah hukum kekekalan energi. Jadi kalau misalnya kalian punya tiga sumber energi yang besarnya berbeda, kemudian tabrakan, maka ketiga sumber energi itu akan berada pada area di mana sumber energi yang paling kecil, gitu. Jadi karena harus kekal kan energinya, jadi dia akan pindah ke daerah yang paling kecil di sini nih. Karena momentum yang dihasilkan oleh motor itu kecil dibandingkan dengan momentum yang dihasilkan oleh truk sama dihasilkan oleh mobil. Jadi kalau ketiganya tabrakan di tengah, semua hancuran truk sama mobil dan motor itu most probably, bukan most probably, secara fisik harusnya berada di sini, di daerah motor. Karena motor momentumnya paling kecil. Jadi tabrakan kemudian akan digeret ke arah motor. Gitu. Nah, poinnya sebenarnya bukan tentang tabrakannya. Poinnya adalah tentang sigma 1, 2, dan 3. 3 itu adalah yang momentumnya paling kecil. Sehingga nanti arah deformasi akan sejajar dengan arah sigma 3. Itu poinnya. Ya. Jadi arah deformasi akan sejajar dengan sigma 3. Kalau kalian lihat gambar di depan, kalian jeli lihat gambar di depan, maka ketika kita mau bandingkan antara vein, ini, extension fractures, sama joint, gitu, yang tadi saya gambarkan, ada yang vertikal, lurus aja, ada yang terbuka, gitu, ada yang terbuka dan ada isinya, gitu. Maka kalian bisa lihat tuh gambar sigma 3-nya tuh. Gambar sigma 3-nya ini selalu arahnya sama di situ tuh. Arahnya horizontal dalam dalam skema yang ini ya. Dan dia akan sejajar dengan arah maksimum dari deformasi, yaitu membuka ke arah lateral. Ya, gambar ini menunjukkan kalau rekahan ini terbuka ke arah lateral kan, ke sana kan terbukanya tuh. Dan ini akan sejajar dengan sigma 3 dengan prinsip yang tadi. Stres yang paling kecil akan menentukan arah dari deformasi. Ya, bayang. Jadi kalau kalian lihat ini gambarnya, kalian lihat vein gitu dimanapun, kalian lihat rekahan terbuka dengan arah tertentu gitu, ada yang arahnya begini, ada yang arahnya begitu gitu. Maka kalian udah pasti tahu arah dari sigma 3-nya. Kemana arah sigma 3-nya? Pasti arahnya ke situ. Ini arah dari sigma 3. Yang lain ini, oh ini pasti arahnya gini sigma 3-nya. Ini pasti segitu tuh sigma 3-nya. Yang ini, oh ini pasti begini arah sigma 3-nya. Kenapa? Karena dia akan selalu sejajar dengan arah optimal dari deformasi. Mengerti? Ya, Apakah paham nanti, Pak. bisa dipahami? Pak mau tanya, Bisa, Pak. bisa nggak dipahami? Ada pertanyaan dulu nggak? Siapa yang Ya, masih belum ngerti? Ini waktunya kalian belum mengerti. Karena nanti kalau udah kerja kalian harus udah ngerti. ya, Pak, saya, Pak. Wahyu nggak ngerti sebelah mananya? Mau tanya sih, Pak. Ya, silakan. Yang Pak sudah terangkan itu saya cukup paham. Tapi di sini saya mau tanya, Pak. Hmm, Eh, Kenapa seringkali eh, pada kompresif itu Sigma 2 itu seringkali dihiraukan, Pak?
Yang Ya. diperhitungkan yang utamanya sigma 3 dan sigma 1. Kata-katanya bukan dihiraukan, tapi dibuat lebih sederhana. Bukan dihiraukan. Jadi yang kebanyakan yang mungkin gambar yang kamu buat, yang kamu lihat adalah gambar antara hubungan sigma satu sama sigma 3 gitu ya. Memang sengaja dibuat lebih mudah supaya lebih mudah dimengerti aja, itu alasannya. Sebetulnya kalau kita mau breakdown sama aja. Misalnya sederhana nih, kita punya more kolom envelope gitu ya. Kita punya more-nya begitu, lalu kita punya lingkaran besar gitu. Oh, lingkarannya kurang oke. Kita hapus dulu. Oh, kita pakai nggak apa ya, gini aja ya. Nah, ketika kita lihat lingkaran besar ini yang dicontohkan kan, yang ini jadi sigma satu gitu, betul ya. Yang ini jadi sigma 3. Ini yang sering dicontohkan. Sebenarnya sigma 2-nya ada di tengah sini kan. Jadi sebetulnya kamu bisa buat dua lingkaran yang lain di dalamnya. Ini sama itu. Jadi bukan dihiraukan, bukan. Tetapi dibuat untuk lebih mudah dimengerti. Jadi sebetulnya kamu bisa buat perhitungan antara sigma satu dan sigma 2, bisa bikin sigma 2 sama sigma 3. Gitu. Karena kalau kita punya deformasi yang, saya kasih contoh beberapa, misalnya saya punya gini nih. Nah gitu. Terus saya decide bahwa sigma 2-nya sama dengan sigma 3. Jadi ini sigma 2 gitu sama dengan sigma 3, sigma satunya besar di sini. Ini sigma satunya. Ini namanya uniaxial compression. Jadi ada efeknya. Jadi ketika kita nyatakan sigma 2-nya sama dengan sigma 3, maka dan sigma satunya kompresif, maka ini kita sebut sebagai uniaxial compression. Apa itu uniaxial compression? Kamu kalau punya eh, paling gampang ngelihatnya kalau punya adonan gitu ya, terus kamu flatten, kamu bejek dari atas, bang gitu, tanpa ada halangan dari samping. Itu namanya uniaxial compression. Hasilnya gimana? Adonannya tadinya bulat nih, terus sama Wahyu ditekan dari atas. Adonannya bentuknya jadi gimana? Dia mengalami kompresi dari atas, jadi dia penyet ke bawah. Penyet, tapi bentuk penyet itu gimana? Pipih kan? Pipi pak, Ya, pipihnya. Kalau tadinya bulat, bentuk pipihnya jadi kotak atau jadi kayak piring? kayak piring pak. Kayak piring. Artinya dia akan flatten ke semua arah dengan sama kan? Bener nggak? Iya pak, benar pak. Ya, benar. Tapi kalau kamu punya cetakan bambu gitu, cetakan bambu, ini cetakan bentuknya kotak nih, persegi panjang. Terus kamu punya adonan di tengah, di sini. Adonannya cukup banyak. Saya gambarin warna kuning. Ini adonannya cukup banyak di tengah. Terus kamu flatten, kamu tekan dari atas, jeglek gitu. Bentuknya akan jadi kayak piring atau kayak cetakan bambunya. Cetakan bambunya kan Kenapa? adonannya berada di dalam cetak. Iya, kenapa kira-kira? Apa yang beda dengan yang tadi? Karena ia menyesuaikan pak dengan tempat Satu, kompresinya pak. dia menyesuaikan dengan tempat. Tapi apa yang dilakukan sama tempat itu terhadap adonannya? Ia menahan pak supaya adonan Menahan. tidak. Betul. Apa itu menahan? Dia ngasih stres kan? Ya nggak? Kalau dalam kasus yang tadi tanpa batas, tanpa alas, tanpa cetakan, kita ngasih sigma satunya besar. Kita kasih sigma satu. Dalam gambar ini kita gambarkan sigma satunya besar, sigma 2-nya sama dengan sigma 3. Jadi yang kita dapat adalah flat, rata ke semua tempat. Bayang? Dalam skema yang ini,
kita kasih stres sigma satunya besar dari arah vertikal, lalu kemudian dinding ini, dinding merah ini menekan adonan juga kan ke arah situ kan, yang nilainya nggak nol. Jadi akan ada perbedaan tuh antara stres yang datang dari atas, tekanan kamu dari atas, stres yang datang dari samping sini, sama stres yang datang dari arah vertikal. Ada perbedaannya kan? Makanya bentuknya berbeda. Kebayang? Iya Pak, baik Pak. Ya, dapat dimengerti? Jadi sigma 2 bukan dihiraukan, tetapi dibuat untuk mudah aja mengerti interaksi antara stresnya. Sebenarnya tugas geologisnya lebih kompleks. Dia harus menentukan kayak gini nih, bentuk deformasinya dari berapa besar rasio perbedaan antara sigma 1, 2, dan 3. Gitu. Bisa? Bisa membayangkan semuanya? Oke, yang lain gimana yang lain? Vergi gimana Vergi? Mungkin saya Pak, Ya, Charles, kenapa? Pak saya mau tanya Silakan. kenapa V-nya terbentuk tegak lurus terhadap sigma 3 Pak? Mungkin itu saya Kenapa veinnya terbentuk terbentuk tegak lurus tegak dengan lurus sigma terhadap 3? sigma 3 Pak. Iya Oke, Pak. tadi ingat, kalau stres yang paling kecil itu akan mengontrol arah dari maksimum deformation. Ya, nih saya kasih contoh lagi sederhana. Perhatikan baik-baik. Kalau saya punya bola, gitu, saya punya bola nih, bentuknya nggak ideal, tapi anggap aja ini bola ya. Terus bolanya kamu dudukin dari atas, gitu. Bentuk bolanya jadi gimana? Jadi gitulah ya, kira-kira ya. Kalau kamu cukup kuat dan bolanya cukup kuat, bentuknya jadi gitu ya. Betul? Iya, Pak. Betul ya. Jadi kalau tadinya kita punya sumbu yang direpresentasikan oleh jari-jari oleh bola ini rata ke semua tempat, besarnya sama sumbunya, gitu. Maka ketika kalian kompres dari atas, sumbunya jadi berubah tuh. Sumbu yang horizontal akan menjadi lebih panjang dibandingkan dengan sumbu yang vertikal kan. Ini jadi nggak sama tuh sumbunya panjangnya. Betul? Iya. Betul. Sumbu yang paling panjang, yang mengalami perubahan paling panjang, nih ingat, sumbu yang mengalami perubahan paling panjang, itu kita sebut sebagai maksimum finite stretching. Jadi penambahan panjang maksimum terjadi pada sumbu yang mengalami perubahan panjang paling banyak. Jadi ini kita kasih notasi S biasanya. S itu buat stretching. Jadi dia yang mengalami stretching paling besar. Kita kasih notasi S1. Ada yang mengalami stretching paling kecil atau bahkan mengalami pemendekan. Kita sebut sebagai S3. Gitu. Ya. Nih, sekarang kalian lihat. Kalian tadi kasih stres di sini kan? Ya nggak? Kalian kasih stres paling besar. Kalian dudukin bolanya. Lalu kemudian kalian lihat itu tuh. Sigma 1 sama S1 sifatnya gimana? Saling apa? Kalau dilihat dari arahnya, sifat dari sigma 1 dan S1 apa? Ayo, ada nggak nih yang kasih opini nih? Itu lihat tuh, arahnya sigma 1 sama arah S1 saling apa? Tegak lurus. Betul, Tegak lurus. betul. Jadi
maksimum, ini kita kasih notasi, maksimum finite stretching, penambahan panjang maksimum itu akan tegak lurus dengan sigma 1. Oke, kalian tahu kan kalau sigma 1, sigma 2, sama sigma 3 itu saling tegak lurus kan ya? Jadi kalian tahu nih, S1 ini pasti sejajar dengan sesuatu. Oke? Kalau konsepnya adalah kita punya sigma 1 gitu atau sigma vertikal, ada sigma yang horizontal di sini, itu saling tegak lurus kan nih, ya. Ini saling tegak lurus, maka ketika kita tahu bahwa maksimum finite stretching itu tegak lurus dengan sigma 1, nih sigma 1 tegak lurus dengan maksimum finite stretching, karena hubungannya saling tegak lurus kan ya, kayak sigma 1 akan tegak lurus dengan maksimum finite stretching. Finite stretching atau sumbunya sumbu S1. Nah, berarti kita harus tahu tuh. Berarti dia akan sejajar dengan sesuatu kan? Sesuatunya apa? Pilihannya cuma tinggal dua. Pilihannya either dia sigma 2 atau sigma 3 gitu. Nah, sekarang kalian masukin konsep yang tadi, yang sebelumnya, tentang momentum. Tentang stres paling kecil akan mengontrol arah maksimum dari deformasi. Jadi, kira-kira maksimum finite stretching akan sejajar dengan mana kalau demikian? Sigma 3, Pak. Betul. Ya, itu dia. Itu jawabannya buat Charles. Jadi kenapa vein digambarkan terbuka begini, lalu kemudian arah panahnya datang dari situ? Karena maksimum finite stretchingnya terjadi pada arah ini, Charles. Sehingga Baik. dia akan digambarkan memberikan arah dari sigma 3 ke arah situ. Terbayang? Iya, Pak. Terima kasih, Pak, Bisa atas bisa jawabannya. dimengerti, Charles? Bisa, Pak. Terima kasih, Pak, atas Oke. jawabannya. Oke. Ada lagi yang lain? Coba. Ada pertanyaan yang lain nggak? Ada nggak pertanyaan yang lain? Nah, yang berikutnya, kalian bisa lihat ada hal lain. Oke, jadi kalian akan lihat ya, maksimum finite stretching atau sumbu S1 akan tegak lurus dengan stres paling besar. Tapi dia akan sejajar dengan stres paling kecil. Oke, nah dari gambar yang di depan ini, sebelah kiri, kalian juga akan lihat sesuatu yang unik lagi. Yang unik adalah secara mekanik, kalian akan lihat ada rekahan yang memiliki pergeseran tadi, rekahan mode 2. Masih ingat ya? Namanya shear fractures. Nih, shear fractures, selain dia akan memiliki slip, secara karakteristik dia akan memiliki yang namanya conjugate atau pairings, pasangan. Makanya digambar selalu gini, selalu berpasangan. Nih, ada shear fracture 1, ada shear fracture 2. Yang ini nih. Nah, tuh satu di sini, satu di situ. Karakteristiknya adalah satu, dia punya slip, kedua, dia berpasangan. Oke. Gambar ini kita bisa isolasi nih. Gambar ini kecil ini nih. Nah, gambar ini kita bisa isolasi.
Kita akan lihat gambar yang kira-kira geset, turun, geset, situ, naik. Tuh, bisa kelihatan ya, gambar yang itu ya, kita isolasi ya. Saya cuma mewakili ini aja supaya sederhana. Kita akan lihat apa namanya faktanya. Kita akan punya ini sebagai bidang geser, ini juga sebagai bidang geser. Berarti tadinya kalau ini adalah sesuatu yang disebabkan oleh pergeseran atau slipnya, berarti garis hijau ini nih, saya ngecek garis hijau ini ya harusnya tadi adanya di sini kan, bener nggak? Garis hijau itu panjang Oh, garisnya sama tuh ya. Ini panjang garis ini sama panjang garis itu sama kan? Ya. Yang tadinya ada di atas tuh. Tapi gara-gara ada garis hitam, dia bergeser ke bawah gitu. Maka sekarang garis hijau yang tadi ada di atas itu kemudian dia pindah ke bawah kan? Betul? betul, Pak. Betul. Nah, kalian bisa lihat apa yang terjadi di situ selain dia bergeser. Selain dia bergeser, apalagi yang kalian bisa observe di situ? Apa coba? Yang mengalami perubahan bentuk, Pak. Perubahan bentuk enggak? Dia mengalami translasi aja, perubahan posisi. Apalagi yang kalian bisa lihat? Nih, saya kasih tunjuk. Ketika kalian geser yang posisi hijau dari posisi atas ke bawah, kalian create ini kan? Nih, lihat segitiga ini nggak? Semuanya bisa lihat segitiga itu? Ya, itu adalah ruangan yang di-create ketika hijaunya pindah dari atas ke bawah, betul? Betul. Nah, itu namanya strain kan? Ya, perubahan permanen. Bisa perubahan volume, perubahan panjang, perubahan segala macam. Oke, itu adalah strainnya. Nah, berarti kalau saya gabung panjang garis merah ini satu, panjang garis hijau, panjang garis merah sebelahnya, saya akan punya panjangnya kira-kira totalnya biar biar konsisten saya bikin dulu ya. Bentar, ini merah, ini bentuknya ya. Lalu setelah ada garis yang hitam, ada sesarnya, kemudian panjangnya jadi merah, merah lagi ada di situ, terus ada eh, hijau di tengahnya, sepanjang hijau yang sama, lalu saya punya biru kan? Ya, gitu ya, bener ya? Bener ya? Jadi saya sekarang punya gap segini nih, ada gap segitu tuh. Gap ini disebabkan oleh apa, Anas? Masa ini kan lebih panjang nih. Tadinya ini yang awal nih, ini awal nih. Ini awal, ini akhir. Akhir. Ya, ini awal, ini akhir. Gap ini terjadi gara-gara yang bagian kedua, yang akhir mengalami jadi lebih panjang kan? Betul tidak? Ya, jadi akhirnya dia jadi lebih panjang dari awalnya. Berarti garis hitam yang kita sebut sesar ini, atau shear fracture, atau sesar ini menyebabkan panjang garis merah, hijau, merah ini menjadi panjang garis merah, biru, hijau, biru, merah. Jadi panjang garisnya jadi lebih panjang kan, gara-gara dipotong oleh sesar. Jadi sebenarnya garis AW ini, awal ini mengalami pemanjangan sebesar kotak yang warna biru itu kan? Betul tidak? Iya, Pak.
Betul. Jadi sumbu yang ini mengalami panjang yang paling banyak. Ini perubahan panjang yang paling banyak. Makanya kita kasih ini adalah sumbu maksimum finite stretching. Jadi kalau kalian lihat gambar yang ini, shear fractures yang di depan, sama tuh. Arah sigma 3-nya tuh arahnya horizontal. Ya, kalian bisa lihat, tadi masih ingat S1 itu akan sejajar dengan sigma berapa? 3. Sigma 3. Betul. Dan sigma 3 pasti tegak lurus dengan sigma berapa? Sigma 1 dan sigma 2 kan? Nah, Iya, sekarang Pak. sekarang kalian harus cari tahu sigma satunya. Masih ingat nggak tadi konsepnya sigma 1 apa? Tekanan utama yang paling besar. Gambar yang ini nih, gambar yang ini kalau kita limit pada gambar seukuran ini, kalian bisa lihat nih ya, bentuknya gitu. Tadi kan gini ya bentuknya ya, kotak misalnya gitu. Gitu kan? Sekarang bentuknya jadi gini nih. Ini gitu, 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 gitu. Oke, ya. Antara panjang tinggi ini dengan tinggi ini lebih panjang mana? Lebih tinggi mana? Pada posisi 1 atau pada posisi 2? Posisi 1, Pak. Berarti posisi 2-nya mengalami apa? Mengalami compression. Iya, mengalami kompresif. Terus secara deskriptif dia mengalami apa? Yang tadinya tingginya sama, sekarang jadi berbeda tingginya. Pemendekan. Pemendekan, betul. Tadi masih ingat nggak di gambar yang sebelumnya? Kalau sigma 1 yang bola tadi, terus kita dudukin bolanya dari atas, yang sumbu arahnya vertikal itu mengalami pemendekan atau pemanjangan? Pemendekan, Pak. Pemendekan. Jadi yang mengalami pemendekan akan sejajar dengan sigma berapa? Sigma 3, Pak. Hoi, bola. Masih ingat tadi nggak? Ini bola nih. Kita akan punya sumbu jari-jari yang sama. Ditekan dari arah atas. Bolanya kan jadi miring begitu ya. Sumbunya jadi lebih panjang yang horizontal, yang vertikalnya jadi lebih pendek. Ini sigma 1. Ini sumbu vertikal, jari-jari yang vertikal. Yang tadinya panjangnya gitu jadi lebih pendek kan? Jadi gimana? Sigma 1 akan sejajar dengan apa? Pemendekan kan? Nah, gitu. Pemendekan atau minimum finite stretching yang paling kecil stretchingnya. Jadi kalau kalian lihat gambar ini, maka kalian bisa tahu tuh kira-kira arah sigma satunya datangnya dari mana? Datang dari dalam keluar begini atau dari darah atas? Kalau dari gambar ini. Dari atas ke bawah karena sisi vertikalnya mengalami pemendekan kan? Akur? Iya, Pak. Akur. Oke. Jadi kalian bisa tahu tuh dengan sepasang shear fractures ya, kalau kamu punya shear fractures gitu dan ada slipnya, ada pergeserannya sana. Oke, kalian akan tahu arah dari sigma satunya. Arah sigma satunya pasti dalam gambar ini adalah arahnya situ tuh. Ini arah dari sigma satu ya. Istimewanya ketika kalian lihat arah dari sigma satu ini adalah arah dari sudut antara shear fractures ini kalian bagi dua. Nah, gitu. Jadi sudut ini kalian bagi dua jadi sama besar. Pembaginya adalah arah dari sigma satu. Dapat dimengerti?
Iya Pak, mengerti Pak. Oke, yang lain ada yang belum mengerti atau tidak? Saya nggak keberatan mengulang lagi kalau kalian perlu. Ada pertanyaan? Halo, apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Jelas Pak. Jelas. Oke, itu ya. Jadi ingat, kalau kalian menemukan joints, extension fractures, vein, maka kalian bisa dapat arah dari sigma 3. Karena arah dari sigma 3-nya akan mengikuti arah bukaannya. Arah maksimum finite stretching. Ini adalah sigma 3. Sigma 3-nya bisa arahnya begitu, bisa arahnya begini. Nah, gitu. Apa bedanya? Yang biru itu kompresif, yang hijau itu tensile. Tapi sama-sama menunjukkan arah dari sigma 3. Arahnya sama persis. Yang tensile itu hijau dari sistem keluar, kalau yang biru dari luar masuk ke dalam sistem. Oke? Lalu kalau kalian menemukan shear fractures, maka mereka akan selalu punya slip, punya pergeseran, dan selalu berpasangan. Pergeserannya dapat memberikan sense buat kalian, oh ini bergerak kemana gitu ya. Lalu sudut lancip di antara kedua pasangan shear fracture, sudut lancipnya, kalau kalian bagi dua sudutnya, kemudian sama besar, nah sudut lancipnya itu akan menunjukkan arah dari sigma 1. Oke? Sederhana kan? Sederhana ya. Oke, nah dengan pengetahuan mekanik yang sederhana, kalian bisa membuat beberapa jembatan keledai. Contohnya, misalnya kalau kalian malas mengerti, saya urge kalian harus mengerti dengan baik. Tapi kalau kalian butuh bantuan untuk menghafal, ada beberapa hal. Kalau kita memiliki gambar ini nih, gambar ini, diingat aja bentuknya, kalian akan memiliki hubungan yang sangat menarik dan konsisten. Pertama adalah pada setiap shear fractures atau fault ini, fault yang warna hitam ya atau shear fractures itu kalian akan selalu mendapatkan rekahan terbuka yang warna hijau itu akan memiliki sudut lancip terhadap fault atau shear fractures. Kalau kita punya shear fractures begini, nah kita akan punya rekahan terbuka yang berkembang memiliki sudut lancip terhadap shear fractures-nya gitu. Untuk pergerakan sesar yang kalian bisa lihat. Misalnya gambar yang sebelah depan ini. Jadi karena dia selalu memiliki sudut lancip terhadap bidang sesar, maka kita balik interpretasinya untuk menyatakan bahwa kalau kita punya rekahan terbuka yang memiliki sudut lancip dengan bidang sesar, itu, maka kita bisa tahu arah dari pergerakan bidang sesarnya. Arah dari pergerakan bidang sesarnya adalah datang ke dalam sudut lancip itu. Ya, bayang? Jadi kalau kita punya bidang sesarnya random begitu, lalu kita punya
sudut lancipnya begini, ini rekahan terbukanya di sini juga ada rekahan terbukanya gitu ya. Maka kita tahu kalau sesar ini bergeraknya begitu. Ya. Ini karena hubungan mekanik dari ini nih. Ya, kalian bisa lihat gambar gambar ini terutama gambar saya kotakin merah nih. Tuh. Nah, saya kotakin merah tuh persis sama dengan gambar itu kan. Itu kita hapus dulu. Gambar ini gitu. Itu persis sama dengan gambar ini kan. Ini rekahan terbuka, ini rekahan terbukanya gitu. Ini yang shear fractures-nya. Sudutnya selalu lancip. Oke? Sederhana kan? Ya. Lalu kalian akan punya yang lain. Kalau kalian punya lipatan, lipatan ini akan membuat sudut tumpul terhadap bidang sesar. Pergerakan dari bidang sesar, sorry. Yang kita lihat adalah pergerakan dari bidang sesar. Jadi kalau kita punya lipatan, dia akan memiliki sudut tumpul terhadap bidang sesarnya. Sudutnya tumpul segini. Beda dengan rekahan terbuka. Jadi kalau kalau di lapangan kalian menemukan sesar, tapi nggak tahu sesarnya bergeraknya kemana, dilihat struktur-struktur yang seperti ini yang extension fractures-nya, vein-nya, joints-nya, kalian akan dapat informasi bagaimana sesar itu bergerak. Atau misalnya kalau ini bergeraknya betul, misalnya kita punya rekahan terbukanya begini, betul, maka kemungkinan besar, bukan kemungkinan besar, secara mekanik sesarnya bergeraknya ke sana. Kenapa? Karena dia akan selalu bikin sudut lancip dengan rekahan terbuka. Oke, analisis struktur yang pertama sampai sini dulu. Kayak sepertinya kalian overloaded buat struktur yang pertama. Nanti kan slide-nya dikasih sama Meli ya. Tolong di rehearse lagi yang saya jelaskan tadi tentang maksimum finite stretching, tentang sigma 1, arah dari sigma 1, sigma 2, sigma 3 saling tegak lurus, yang sigma 3 akan mengendalikan arah dari maksimum finite stretching itu tolong dipegang baik-baik. Sehingga nanti pada saat analisis kinematik tentang bagaimana rekahan itu bergerak dan lain-lain, kalian mengerti kira-kira kenapa rekahan ini terbukanya ke arah tertentu. Kayak tadi pertanyaannya Charles, kenapa vein arah bukaannya sejajar dengan arah sigma 3? Nah, itu kita jelaskan tadi kan ya, bahwa maksimum finite stretching akan dikendalikan oleh arah dari sigma 3 karena sigma 3 punya stres yang paling kecil. Jadi ketika 3 stres 1, 2, 3 itu saling dorong-dorongan, maka yang kalah adalah sigma 3. Di arah dari deformasinya akan berada pada sigma 3. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi kita tutup dulu pertemuan pagi ini. Terima kasih banyak yang sudah hadir. Mohon nanti slide-nya diminta ke Pak Meli yang sudah dikurasi oleh Pak Meli. Nanti kalau ada pertanyaan, pas kebetulan kita bertemu lagi, saya harap kalian bisa lebih aktif, lebih interaktif. Sehingga nggak apa-apa kalau kalian ngerasa, oh kenapa saya malu nanya terus nih. Kelihatan nggak taunya, nggak apa-apa justru justru bagus gitu. Jadi dosennya akan seneng ditanyain terus karena artinya dosennya mengalami mendapatkan perhatian dari mahasiswa dalam hal proses belajar mengajar. Malah lebih senang gitu banyak diskusinya dibanding kalian diam aja kita nggak tahu nih kalian ngerti apa enggak. Semoga kalian mengerti. Kalau nggak mengerti, tolong siapkan hal-hal yang belum dimengerti nanti ditanyakan supaya kalian mendapatkan yang optimal dari proses pendidikannya. Ya, terima kasih banyak teman-teman sudah hadir pagi ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya masih tentang analisis struktur. Nanti saya coba koordinasi dengan lebih baik ke Pak Meli. Harus difoto dulu nggak nih Anes atau sudah? Nggak ada. Oke ya sudah. Kalau misalnya sudah kita tutup dulu ya. Terima kasih banyak. Yang ada di sini ada Wahyu, ada Niko. Terima kasih banyak. Sampai bertemu di lain waktu. Sampai jumpa. Selamat Banyak, pagi. Pak.
Assalamualaikum. Warahmatullahi Salam Pak, terima kasih banyak. wabarakatuh. Terima kasih. Saya Liv ya. Baik, Pak. Pak.